Hai semua, perkenalkan nama saya Alfian Dijandris dari jurusan Administrasi Publik, mahasiswa Universitas Negeri Sultan Agung Tirtayasa. Nah, di sini saya ingin membuat video untuk UTS e-Government kelas 3D. Nah, pada video ini saya ingin menjelaskan mengenai 3 hal. Yang pertama itu mengenai tahapan-tahapan e-Government, yang kedua permasalahan digital divide atau kesenjangan digital, dan yang terakhir mengenai hambatan-hambatan e-Government di Indonesia. Nah, sebelum masuk ke tahapan-tahapan e-Government, di sini saya ingin menjelaskan mengenai apa itu e-Government atau e-Gov. Nah, e-Gov sendiri pada intinya menurut saya adalah penggunaan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah. Nah, jadi pada intinya pemerintah ingin meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat agar lebih efisien dan efektif dengan menggunakan teknologi-teknologi terbaru yang ada pada saat ini. Nah, contohnya itu dapat kita lihat pada aplikasi e-filing, yaitu aplikasi untuk membayar pajak, di mana kita tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. Kita hanya dapat membuka aplikasi tersebut dan melakukan pembayaran iuran pajak. Masih banyak lainnya contoh e-Gov. Nah, langsung saja di sini saya ingin menjelaskan mengenai tahapan-tahapan e-Government. Nah, tahap e-Government sendiri itu ada 4. Yang pertama ada tahap informasi, yang kedua ada tahap komunikasi, ketiga ada tahap transaksi, dan keempat ada tahap metadata. Nah, di sini saya ingin menjelaskan satu-satu. Yang pertama itu mengenai tahap informasi. Nah, e-Gov yang baik itu informasinya dapat dikatakan apabila memenuhi syarat berikut. Yang pertama, adanya fitur FAQ atau Frequently Asking Question. Yang kedua, adanya English version. Nah, yang ketiga itu aplikasi minimal diupdate 2 minggu sekali. Nah, yang keempat, adanya hypertext atau hyperlink. Dan yang kelima, adanya contact person. Nah, tahap selanjutnya ada tahap komunikasi. Nah, agar e-Gov tersebut dapat memenuhi tahap ini, maka mereka harus memenuhi syarat, yaitu apabila ada orang yang bertanya, mereka harus menjawab maksimal 2 minggu setelah pertanyaan dikirim. Nah, tahap selanjutnya ada tahap transaksi. Nah, tahap transaksi itu terpenuhi apabila terdapat pembayaran online dalam e-Gov tersebut. Nah, yang terakhir itu tahap metadata. Tahap ini tuh dapat dikatakan terpenuhi apabila aplikasi e-Gov tersebut dapat terhubung dengan e-Gov lainnya ataupun dengan e-Gov luar negeri. Nah, di sini saya ingin menganalisis studi kasus mengenai e-Gov JNK Mobile. Nah, JNK Mobile sendiri merupakan aplikasi untuk melakukan aplikasi yang dibuat oleh BPJS Kesehatan yang mana dapat digunakan untuk melakukan pelayanannya. Nah, e-Gov aplikasi JNK Mobile ini, mari kita lihat sudah masuk ke tahap berapa dalam tahapan-tahapan e-Government. Nah, yang pertama itu kan ada tahap informasi. Nah, salah satu informasi yang baik itu pertama adanya fitur FAQ. Nah, aplikasi JNK Mobile ini sudah memenuhi fitur tersebut. Nah, dapat dilihat pada gambar berikut bahwa aplikasi ini sudah ada fiturnya. Nah, selanjutnya adanya English version. Nah, untuk English version, aplikasi JNK Mobile ini belum memiliki fitur tersebut. Akan tetapi, setelah mempertimbangkan bahwa aplikasi ini memang dikhususkan untuk masyarakat Indonesia yang pasti memahami bahasa Indonesia, maka saat ini saya rasa tidak terlalu dipentingkan. Nah, syarat ketiga, maksimal diupdate 2 minggu sekali. Nah, aplikasi ini sering kali melakukan update untuk permasalahan-permasalahan bug. Nah, yang tahap keempat syarat keempat itu kan adanya hyperlink atau hypertext. Nah, aplikasi JNK Mobile sudah memenuhi syarat tersebut, di mana apabila kita membuka aplikasi tersebut dapat terhubung dengan aplikasi lainnya atau dengan link. Contohnya pada gambar berikut, di mana aplikasi JNK Mobile dapat terhubung dengan Facebook. Nah, selanjutnya yang terakhir itu kan syarat kelima adanya contact person. Nah, untuk aplikasi JNK Mobile ini, contact person tertera dengan jelas, yaitu nomor BPJS. Nah, dapat terlihat pada gambar berikut ini. Nah, jadi untuk tahap pertama ini, saya rasa sudah terpenuhi. Masuk ke tahap kedua, yaitu tahap komunikasi. Nah, komunikasi yang baik itu dapat dikatakan apabila mereka membalas pesan kita setelah kita kirim maksimal 2 minggu. Nah, dalam aplikasi JNK Mobile, saya melakukan percobaan untuk melakukan komunikasi kepada mereka. Dan mereka menjawabnya hanya dalam waktu 2 hari.
bahkan ada yang sehari. Nah, gambarnya dapat dilihat berikut. Jadi, untuk syarat komunikasi yang baik, aplikasi JNK Mobile ini sudah memenuhi tahapan tersebut. Nah, yang ketiga itu ada tahap transaksi. Nah, tahap transaksi itu kan adanya pembayaran online. Nah, aplikasi JNK Mobile sudah memenuhi syarat tersebut, dapat dilihat pada gambar berikut, di mana aplikasi JNK Mobile terdapat fitur pembayaran iuran dengan m-banking, berbagai jenis bank dapat dilihat, dan juga dapat melalui aplikasi seperti Tokopedia. Ini sudah menunjukkan bahwa aplikasi JNK Mobile sudah masuk ke tahap transaksi. Nah, untuk tahap metadata, aplikasi JNK Mobile belum memenuhinya, karena aplikasi JNK Mobile tidak dapat terhubung dengan e-gov lainnya ataupun e-gov luar negeri. Nah, kesimpulannya, aplikasi JNK Mobile merupakan salah satu contoh e-gov yang sudah masuk ke tahap ketiga, yaitu tahap transaksi. Nah, selanjutnya di sini saya ingin membahas mengenai permasalahan digital divide atau kesenjangan digital. Nah, kesenjangan digital itu pertama kali muncul pada laporan National Communication and Information Administration. Digital divide itu sebenarnya pada intinya terjadi kesenjangan digital antara masyarakat yang satu dengan masyarakat daerah lainnya. Nah, permasalahan ini terjadi karena banyak faktor. Faktor lainnya pertama tuh ada faktor infrastruktur. Tidak semua daerah terdapat jalan untuk mengaksesnya. Bahkan terkadang ada daerah yang sangat sulit diakses sehingga perkembangan teknologi di sana sangat sulit. Selain itu juga ada faktor ekonomi, tidak setiap daerah ekonominya merata sehingga terjadi kesenjangan digital. Nah, kesenjangan digital itu sih sebenarnya intinya tuh terjadi gap antara daerah satu dengan daerah yang lainnya dalam penggunaan teknologi. Sebagai contoh, di sini saya ingin membahas mengenai kesenjangan yang terjadi antara Pulau Jawa dengan Pulau Papua. Nah, di Pulau Jawa penggunaan teknologi sangatlah marak. Dapat dilihat pada gambar berikut. Terdapat data mengenai penggunaan internet antar daerah. Dapat dilihat bahwa Papua itu sangatlah dikit penggunaan teknologinya. Nah, permasalahan itu terjadi karena infrastruktur yang ada di Papua itu masih sangat kurang sehingga sangat sulit untuk membangun tower-tower sinyal jaringan ataupun yang lainnya. Nah, yang kedua juga faktor ekonomi di Papua dapat kita lihat daerah-daerah pelosok masih sangatlah tradisional, belum memahami teknologi. Dan juga ekonomi merupakan salah satu faktor karena mereka tentu saja untuk memahami teknologi mereka membutuhkan teknologi tersebut. Nah, menurut saya untuk mengatasi permasalahan digital divide ini dapat dilakukan dengan membangun berbagai infrastruktur di daerah-daerah pelosok. Nah, yang kedua juga memberikan akses untuk menggunakan teknologi, contohnya dengan membangun warnet yang gratis untuk masyarakat pedesaan atau pedalaman. Dan yang terakhir perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, menurut saya permasalahan itu terkadang bukan karena infrastrukturnya saja. Permasalahan ini juga muncul karena masyarakat yang menganggap masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa penggunaan teknologi itu malah membuat mereka sulit. Nah, itu perlu disosialisasikan kepada mereka bahwa penggunaan teknologi itu sebenarnya sangat memudahkan kita dalam melakukan berbagai pekerjaan. Nah, itu saja untuk pembahasan digital divide atau kesenjangan digital. Selanjutnya saya mau membahas mengenai hambatan-hambatan e-gov di Indonesia. Nah, hambatan-hambatan e-gov di Indonesia itu ada 5. Yang pertama tuh ada budaya organisasi. Nah, hambatan ini pada intinya itu maksudnya organisasi itu terlalu terbiasa dengan kegiatannya saat ini, tidak mau melakukan perubahan karena mereka menganggapnya itu sulit dan mahal. Yang hambatan kedua adalah infrastruktur. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa tidak setiap daerah memiliki infrastruktur yang baik. Dapat kita lihat contohnya pada Pulau Papua dan Pulau Jawa, mana terjadi kesenjangan infrastruktur yang sangat tinggi. Nah, yang ketiga, faktor sumber daya manusia atau kemampuannya. Nah, hambatan ini terjadi karena tidak setiap orang dapat memahami
tidak semua orang dapat memahami penggunaan teknologi. Contohnya untuk orang-orang tua yang sudah gagal teknologi. Nah, hambatan keempat itu ada hambatan kebijakan dan hukum. Nah, kebijakan dan hukum saat ini masih kurang untuk meningkatkan digital divide. Contohnya pada UU ITE yang masih saja rancu dan sering disalahgunakan untuk menghukum seseorang. Nah, yang kelima itu yang terakhir, komitmen pemimpin. Nah, hambatan ini terjadi karena banyaknya pemimpin yang enggan melakukan perubahan karena menurut mereka itu sulit dan mereka rasa itu tidak diperlukan. Nah, hambatan-hambatan itu menurut saya solusinya adalah sebagai berikut. Yang pertama tuh untuk masalah budaya organisasi, untuk mengatasi permasalahan ini tuh perlu dilakukan perombakan organisasi, melakukan sosialisasi kepada berbagai organisasi pemerintahan bahwa dengan menggunakan teknologi pekerjaan mereka tuh jadi lebih mudah, walaupun ada sedikit kesulitan dalam menerapkannya atau pada pembelajaran di awalnya. Mereka tuh harus paham bahwa penggunaan teknologi ini akan meningkatkan e-governance ke tahap yang lebih tinggi lagi. Nah, yang kedua itu kan ada infrastruktur. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya pada permasalahan digital device, permasalahan ini dapat diatasi dengan membangun berbagai infrastruktur di berbagai daerah. Jangan hanya terfokus pada daerah pusat kota. Perlunya diperhatikan daerah-daerah lain agar tidak terjadi kesenjangan. Nah, permasalahan yang ketiga kan tadi, hambatan ketiga itu sumber daya manusia atau kemampuan manusianya. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah dapat melakukan bimbingan atau memberikan pembelajaran dalam penggunaan teknologi, di mana para mereka yang tidak mengerti akan dibimbing selama 2 atau 3 bulan agar mereka memahami. Yang keempat itu, hambatan yang keempat kan ada kebijakan dan hukum. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini sih pada intinya ya perlu dibuat hukum yang kuat untuk meningkatkan e-gov-nya dengan seperti merevisi UU ITE. Nah, selain itu juga ada salah satu contoh di mana pemerintah ingin meningkatkan kebijakan dan hukum untuk meningkatkan e-gov, yaitu mengenai RUU perlindungan data pribadi. Itu salah satu bentuk untuk menghapus hambatan tersebut. Nah, yang terakhir itu kan ada komitmen pemimpin. Nah, untuk permasalahan ini dapat diatasi dengan pemerintah memilih pemimpin-pemimpin organisasi itu yang memiliki visi ke depan, memahami teknologi, dan juga mereka yang ingin berjuang untuk melakukan hal yang terbaik. Nah, itu tadi yang ingin saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Nah, sedikit pendapat yang ingin saya katakan bahwa menurut saya e-gov di Indonesia itu perlu dikembangkan, sebab dengan peningkatan e-gov di Indonesia maka masyarakat Indonesia akan mendapatkan pelayanan yang baik. Nah, pada intinya juga tuh permasalahan e-gov di Indonesia tuh menurut saya tuh hanya beberapa, yaitu infrastruktur yang tidak merata, kemampuan manusianya yang kurang. Nah, apabila dua itu sudah terpenuhi, yang perlu dilakukan adalah sosialisasi kepada masyarakat bahwa e-gov ini, penggunaan teknologi ini untuk pelayanan sebenarnya untuk meningkatkan pelayanan ke arah yang lebih baik dan efektif sehingga masyarakat mendapatkan hal yang positif. Nah, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.